Halo guys, kali ini saya kedatangan printer TTF Richard Alpha Gen 1. Kondisinya masih normal, cuma agak kotor dan tanpa print head. Jadi mesin ini mau kita servis dan kita ganti print headnya dengan yang baru. Sama kita coba bongkar, kita lihat nanti dalamannya seperti apa. Penasaran? Jangan skip video ini. Oke, dalamannya seperti ini ya. Dia vakumnya ditanam, jadi nggak bisa dilepas. Ini agak susah kalau mau bersihin permukaan printheadnya. Tapi ini sudah ada tempat buat flashing. Jadi kalau mau di flashing, kita taruh sini, bisa di flashing printheadnya. Cuma kalau mau dibersihin permukaannya harus melepas printhead. Karena vakumnya sudah jadi satu sama bodinya. Jadi ini kipas-kipasnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kipas vakumnya. Terus ini adapternya juga kayaknya ini dilem, jadi nggak bisa dilepas. Kemudian modulnya juga di sini, ada di dalam. Nanti dikaitkan sama body. Jadi kalau mau maju mundur tinggal pencet ini. Kemudian yang lainnya sama sih. Cuma sini dilepas semua. Di sini ada power supply dan motherboard di bagian sini. Di dalam. Oke, nanti pertama kita bersihin dulu tabungnya. Ini masih ada tintanya, kita kuras dan kita bersihin. Kemudian kita ganti selangnya, kita bersihin semua. Kita pasang printheadnya, baru kita pasang lagi bodinya. Oke guys, selanjutnya kita akan pasang fan cooling untuk motor CR-nya supaya dia aman untuk cetak panjang. Jadi untuk cetak seharian gitu 8 sampai 10 jam gitu motornya akan aman, akan tetap dingin. Kalau enggak dia akan cepat panas dan umurnya itu enggak lama. Dan sebenarnya ini bisa diambilkan dari Arduino ini. Cuma voltasenya ini cuma 5 volt. Jadi kipasnya nggak bisa muter kenceng. Jadi ini nanti akan saya kasih adapter sendiri. Ini saya pasangnya pakai double tip aja supaya simple. Jadi nggak pakai baut atau tali-tali seperti itu. Ini tinggal ditempel aja di rangka besi Epson L1800 seperti ini. Dan yang bagian bawah itu yang ada stikernya ya. Nah, bisa dipasang di sini atau di sini. Tapi saya pilih di atas. Jadi nanti anginnya akan mengalir ke bawah dan mendinginkan Arduino-nya juga. Nah, ini nanti tinggal dihubungkan di soket adapter yang sudah saya pasang di body. Nah, ini dia mesinnya setelah kita bersihkan semua. Untuk proses bersihnya nggak saya videoin semua. Dan apa saja yang perlu dibersihkan. Pertama vakum.
kemudian roll penarik kertas, lalu pompa dan saluran pembuangannya. Lalu kemarin sudah kita pasang fan untuk motor CR-nya biar tidak mudah panas, dan nanti adapternya sendiri karena kalau ambil daya dari Arduino fan-nya kurang kencang motornya, jadi nanti pakai adapter sendiri. Ini sambungan ke adapter, dan adapternya juga sudah kita siapin. Lalu tabung tinta kita pakai baru, selang dan damper juga baru karena nanti akan dipasang pin head baru. Jadi mesin ini nanti akan terasa seperti baru semua. Karena bodinya pun sudah saya cat ulang seperti ini. Tiket. Kemarin di bagian sini banyak tumpahan tinta yang sulit dibersihkan. Jadi sekalian kita cat ulang biar terlihat baru. Baik, langkah selanjutnya adalah pemasangan pin head. Jadi di sini saya pakai pin head Epson L800 karena harganya itu lebih murah dari pin head L1800, selisih 1 sampai 1,5 jutaan. Tapi kita juga harus ganti kabel fleksibelnya. Jadi kabel fleksibel yang konverter ke L800. Jadi bentuknya ini sama persis, hasilnya juga sama, kecepatan sama, cuma beda soketnya aja. Ini sudah saya ganti kabel fleksibelnya, dan cara pasangnya itu jangan digoyang-goyang ya, langsung ditancap biar pinnya itu nggak rusak. Kalau rusak atau nyangkut ke pin lain tuh nanti bisa konslet juga. Jadi hati-hati masangnya. Ya, seperti ini kita pasin ke soketnya, lalu kita dorong pelan-pelan, nah sampai masuk seperti itu. Dan pastikan kencang. Kemudian yang satunya pasin dan masukin seperti itu. Jangan lupa kita bersihkan permukaannya, lalu kita pasang ke carrier-nya. Hati-hati memasangnya, pelan-pelan aja, jangan sampai kabelnya terlipat. Agak susah ya. Udah masuk. Langkah selanjutnya kita pasang skrupnya. Jadi skrupnya ini pakai skrup kasar ya, yang buat plastik. Kalau yang di rangka itu, yang di besi itu skrupnya halus. Jadi skrupnya itu ada 3. Untuk pemasangannya itu jangan langsung dikencangkan dulu. Jadi dipasang dulu aja semuanya 3 bagian. Lalu kalau sudah terpasang nanti dikencangkan satu persatu. Agar kekencangannya itu merata. Dan nggak usah terlalu keras juga ngencenginya. Soalnya ini plastik ya. Nanti bisa dol, bisa rusak. Jadi kencang tapi terukur, jangan sampai dol. Kita kencangkan satu persatu. Nah, ini cukup. Bagian sini kita kencangkan juga. Dan satu lagi. Setelah itu kita pasang penjepit kabel fleksibelnya di bagian sini. Di sini ada penguncinya, ada 2 di atas dan 1 di bawah. Pastikan semuanya mengunci, kemudian kita pasang tiang damper. Dorong ke bawah sampai bunyi klik, dan setelah ini kita pasang dampernya. Dan untuk pemasangan damper jangan sampai kebalik ya. Jadi lihat pada warna pada stiker dan cari saluran warna kuning terlebih dahulu. Kemudian kita pasang satu persatu. Di sini karena selangnya masih bagus, jadi nggak saya ganti, tapi sudah saya bersihkan. Setelah itu pasang selangnya ke tray penjepit selang, dan setelah ini kita pasang bodinya.
Baik, ini dia mesinnya sudah berhasil kita rakit kembali dan kita rekondisi agar tampilannya seperti baru lagi. Kita cat ulang dan kita ganti beberapa part yang perlu diganti seperti tabung kita ganti baru, kemudian pin head sama dampernya kita ganti baru. Ini saluran ke tabung dan bagian vakum ini juga kita bersihkan sampai terlihat baru lagi. Dan kebetulan printer ini juga sudah laku, jadi ini juga mau kirim. Kelengkapannya ada powder, pet film, kemudian ada tinta CMYK masing-masing 250 ml, cleaner 100 ml, kemudian ada gear grease buat lubrikasi atau pelumasan, lalu ada spuit, ini buat yang putih sama ada yang warna, lalu ada stick swab buat bersihin permukaan printhead, lalu kabel power dan USB, ada adapter untuk fan cooling. Ya, kemarin fan coolingnya sudah kita pasang dan kita pasang adapter sendiri buat colokannya. Dan ini ada tabung buat pembuangan. Sudah saya buatkan untuk saluran udara keluar. Lalu ini untuk yang ke selang pembuangan. Jadi ini lebih aman. Jadi nggak gampang tumpah. Kalau pakai botol itu takutnya gampang tumpah. Jadi ini sudah siap untuk dikirim. Semuanya sudah lengkap. Box untuk pengirimannya juga sudah siap. Consumable segala macam sudah siap dikirim hari ini. Apakah ini printer idola teman-teman juga? Kalau iya, komen di bawah ya. Terima kasih.